Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nidia Alhisa. Saya perwakilan dari kelompok KKN 167 Unair Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bangun ruang dan volumenya. Bangun ruang yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Kubus ini sendiri sebenarnya merupakan gambar 3 dimensi dari bangun datar berbentuk persegi. Jadi apabila ini dibuka satu persatu atau dibedah, akan menghasilkan persegi sebanyak 6 buah persegi. Maka dari itu, kubus ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi yang pertama yaitu sisi sebelah sini, sisi sebelah kiri, kemudian sisi sebelah atasnya, belakang, bawah, depan, dan yang terakhir samping kanan. Sehingga ini merupakan sisi dari kubus-kubusnya. Kemudian sifat kedua yaitu ada 12 rusuk. Rusuk yang dimaksud adalah kerangka yang dapat menyusun kubus itu sendiri. Jadi di dalam kubus ini terdapat 12 rusuk atau 12 kerangka. Yang pertama yaitu sebelah sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, garis putus-putusnya 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, dan yang terakhir garis putus-putus yang di sebelah sini 12. Kemudian untuk mencari volume dari kubus itu sendiri digunakan rumus V atau volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau biasa dipersingkat menjadi sisi pangkat 3. Langsung saja ke contoh soal. Misalnya terdapat sebuah kubus dengan sisi bernilai 3 cm. Maka jika ditanyakan berapa volumenya, langsung saja dimasukkan pada rumus berikut ini, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena sisinya bernilai 3 cm, maka 3 cm dikali 3 cm dikali 3 cm, yaitu hasilnya sama dengan 27 cm pangkat 3. Kemudian karena kubus ini adalah pada dasarnya merupakan bangun datar persegi, sehingga tiap sisinya mempunyai panjang atau ukuran yang sama. Kemudian bangun yang kedua yaitu bangun ruang balok. Di sini balok memiliki bentuk yang mirip dengan kubus yang tadi, namun bedanya balok ini dia tersusun dari persegi panjang. Jadi kalau misalnya tadi kubus jika dibedah satu persatu akan menghasilkan bangun persegi, akan tetapi kalau balok ini jika dibedah satu persatu akan menghasilkan bangun persegi panjang. Nah, untuk balok sendiri sama dengan kubus, memiliki 6 sisi dan 12 rusuk, di mana sisi-sisinya juga masih tetap sama, yaitu sisi sebelah kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi bagian bawah, kemudian sisi samping kiri, dan yang terakhir yang sebelah atas. Kemudian balok sendiri juga memiliki 12 rusuk sama seperti kubus yang tadi, yaitu 1, 2, 3, dan 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir belakang yang garis putus-putus 12. Kemudian untuk mencari volume dari balok sendiri, rumusnya yang digunakan yaitu ini, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pada bangun ini yang disebut panjang adalah sisi yang sebelah sini. Ini merupakan panjang. Kemudian yang bagian lebar adalah sisi sebelah sini.
yang mana lebar merupakan lebar dari balok itu sendiri, atau kita bisa bilang tebalnya balok dari sisi sebelah sini hingga ke sini. Kemudian yang terakhir yaitu tinggi balok, yaitu sisi sebelah sini, rusuk sebelah sini, yang mana ini merupakan tingginya. Kemudian jika dicari volumenya, maka tinggal mengalihkan panjang dikali lebar dan kemudian dikalikan dengan tingginya. Bedanya kubus dan balok sendiri terletak pada ukuran sisi atau panjang rusuk yang bernilai tidak sama. Jadi setiap sisi atau panjang rusuk yang diketahui itu nilainya berbeda-beda. Nah, untuk masuk ke contoh soal, kita beri contoh nomor 1. Jika terdapat sebuah balok dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi sama dengan 4 cm, maka kira-kira berapa volumenya? Kita masukkan ke dalam rumus, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu panjangnya kemudian dikali dengan lebar dan dikali dengan tinggi. Volume sama dengan panjangnya diketahui 10 cm, kemudian dikali dengan lebarnya 5 cm, dan yang terakhir dikali dengan tingginya 4 cm. Sehingga menghasilkan hasil volume 10 dikali 5 dikali 4, yaitu 200 cm pangkat 3. Pangkat 3 ini didapatkan karena ini merupakan perkalian cm, dan cm. Sehingga jika dihitung cm-nya dikali sebanyak 3 kali, maka dihasilkan cm pangkat 3. Bentuk berikutnya yaitu bentuk bangun ruang kerucut. Kerucut dapat dilihat bentuknya seperti ini. Jika dilihat di kehidupan sehari-hari, bentuk kerucut seperti topi ulang tahun atau nasi tumpeng. Tumpeng dari nasi itu berbentuk kerucut. Jika dibedah, kerucut sendiri berbentuk seperti ini. Yang ini merupakan selimut dari kerucut. Kemudian alasnya berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian untuk mencari volumenya sendiri digunakan rumus sepertiga atau 1/3 dikali pi r kuadrat T. Pi ini merupakan angka yang tetap, yaitu 3,14, atau bisa menggunakan juga 22/7. Jadi nanti perkaliannya selalu dikali dengan 3,14 atau 22/7. Bisa dipilih salah satu. Kemudian dikali r kuadrat, yaitu r dikali r atau r dikali r, dan dikali dengan t. Kemudian untuk pi r dikali r ini sendiri sebenarnya ini merupakan rumus dari luas lingkaran. Jadi lingkaran yang ini jika kita cari luasnya, yaitu L sama dengan pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Kemudian untuk komponen dari kerucutnya itu sendiri, di sini ada S, di mana S ini merupakan selimutnya, selimut penutup dari kerucutnya. Kemudian ada T yang berarti tinggi, dan R atau jari-jari dari lingkarannya itu sendiri. Jadi apabila alasnya berupa lingkaran seperti ini, jika dari ujung hingga ujung sini merupakan diameter, maka jari-jari adalah setengah dari diameter atau sebesar ini. Jadi jika dari ujung ke ujung disebutnya diameter, kalau dari ujung hingga ke tengah-tengah yaitu jari-jari. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, misalkan di sini ada soal yaitu
sebuah kerucut dengan tinggi sama dengan 10 cm. Kemudian jari-jari dari permukaan dari alas kerucutnya, kemudian jari-jari dari kerucutnya sebesar 4 cm. Kira-kira berapa volume dari kerucut itu? Jadi tinggal dimasukkan saja V atau volume sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R dikali R atau R pangkat 2 dikali dengan T, yaitu tingginya. Jadi 1/3 dikali Pi yang merupakan angka atau ketetapan antara 3,14 dan atau 22/7. Kita bisa coba pakai 22/7 dikali dengan R-nya yaitu 4 dikali 4, kemudian dikali dengan 10. Kemudian setelah dihitung hasilnya yaitu 167,6 cm pangkat 3. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.